Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi presentasi yang akan kita presentasikan, yaitu pertanian dan pangan, disusun oleh kelompok 1. Nah, di slide ini adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama ada Nadia Sahna Talita dengan NIM 18, Nabila Nur Amalia dengan NIM 17, Bagas Muhammad Iqbal, saya sendiri dengan NIM 004, Dwi Aprilia Habsari NIM 007, dan yang terakhir adalah Rizky Putra Adani 0031. Pertama yaitu teori ekonomi yang relevan dengan pertanian dan pangan. Ekonomi pertanian dapat diartikan sebagai penerapan teori ekonomi di bidang pertanian atau pendekatan secara teoritis terhadap permasalahan-permasalahan di bidang pertanian dari Ritson 1977 dalam Peters 1995. Pada prinsipnya, kutipan ini memberikan gambaran bagaimana ekonomi pertanian diorganisasikan dan diajarkan di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Dalam arti yang sempit, ilmu ekonomi dianggap relevan untuk keberhasilan pelaksanaan bisnis di bidang pertanian. Lalu, untuk sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk. Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan iklim, penerapan teori ekonomi menjadi krusial untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini. Ada peran pertanian terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk desa. Nah, jadi pertanian itu merupakan sektor utama yang menjadi andalan penduduk desa dalam mencari nafkah. Di banyak daerah, khususnya di pedesaan ya, pertanian adalah satu-satunya sektor ekonomi yang tersedia secara luas. Kegiatan seperti bercocok tanam, beternak, hingga menangkap ikan memberikan peluang kerja bagi jutaan orang yang ada di desa. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga menciptakan efek berganda karena menumbuhkan usaha-usaha kecil lain seperti menjual pupuk, pedagang hasil tani, pengrajin alat pertanian, dan sebagainya. Artinya, pertanian bukan hanya memberikan pekerjaan langsung, tetapi juga mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang lebih luas. Yang kedua, sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduk. Jadi salah satu fungsi utama dari sektor pertanian adalah untuk menyediakan pangan, yaitu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi setiap individu. Tanpa ada pertanian yang kuat dan produktif, ketahanan pangan suatu negara itu bisa terganggu. Oleh karena itu, peran petani sebagai produsen pangan sangatlah krusial. Mereka memastikan bahwa beras, sayuran, buah-buahan, daging, dan sumber protein lainnya tersedia secara cukup dan terjangkau. Dalam konteks ini, pertanian tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal keberlangsungan hidup dan stabilitas sosial. Yang ketiga, sebagai pemacu proses industrialisasi. Jadi pertanian juga menjadi peran penting dalam mendorong perkembangan industri, khususnya industri berbasis agro atau agroindustri. Jadi hasil-hasil dari pertanian seperti kelapa sawit, tebu, jagung, padi, dan kedelai menjadi bahan baku utama untuk menjadi produk industri, mulai dari makanan dan minuman olahan, tekstil dari serat alami hingga produk bioenergi. Ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah memungkinkan tumbuhnya industri pengolahan yang kemudian menyerap tenaga kerja lebih banyak dan meningkatkan nilai tambah produk. Dengan kata lain, pertanian adalah fondasi awal yang menopang proses industrialisasi nasional. Yang keempat, ada sebagai penyumbang devisa negara. Sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan dan hortikultura, merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, dan rempah-rempah diekspor ke berbagai negara di dunia.
Jadi nilai ekspor dari sektor ini setiap tahunnya mencapai miliaran dolar, yang sangat membantu dalam menyeimbangkan neraca perdagangan dan memperkuat cadangan devisa negara. Dengan potensi lahan dan iklim yang mendukung, pertanian Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global. Yang kelima, ada sebagai pasar bagi produk dan jasa sektor non-pertanian. Jadi nggak hanya sebagai produsen, sektor pertanian juga menjadi konsumen dari berbagai produk dan jasa yang berasal dari sektor non-pertanian. Contohnya itu seperti petani membutuhkan alat-alat pertanian seperti traktor, pompa air, hingga teknologi drone pertanian. Mereka juga memerlukan pupuk, benih unggul, layanan perbankan, dan akses terhadap informasi digital. Jadi dengan begitu, pertanian menciptakan permintaan yang signifikan terhadap sektor industri, perdagangan, dan jasa. Nah, ini menunjukkan bahwa pertanian bukan sektor yang berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dengan sektor ekonomi lainnya dalam satu sistem yang saling menguatkan. Ketahanan pangan. Apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu wilayah. Konsep ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan sangat terjangkau. Ketahanan pangan ada juga masalah-masalahnya. Di sini saya akan menjelaskan masalah ketahanan pangan. Apa saja masalah ketahanan pangan? 1. Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok, yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. 2. Distribusi pangan adalah kegiatan menyalurkan bahan pangan dari point of production atau petani produsen kepada point of consumption atau konsumen akhir. 3. Konsumsi pangan. Permasalahan mengenai konsumsi penduduk Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan karena belum tercukupinya konsumsi energi, meskipun konsumsi protein sudah mencukupi. Jadi penyediaan pangan adalah upaya memastikan ketersediaan makanan yang cukup bagi seluruh masyarakat. Namun di Indonesia, penyediaan pangan menghadapi masalah utama berupa terbatasnya lahan pertanian, menurunnya kapasitas produksi akibat alih fungsi lahan ke non-pertanian, kerusakan lingkungan yang menurunkan kesuburan tanah, serta ketersediaan air yang tidak pasti akibat kerusakan hutan. Semua hal ini membuat produksi pangan dalam negeri sulit untuk terus meningkat. 2. Mengenai distribusi pangan. Distribusi pangan adalah proses menyalurkan bahan pangan dari produsen atau petani ke konsumen akhir. Masalah dalam distribusi di Indonesia meliputi infrastruktur transportasi yang belum memadai, tingginya biaya pengiriman antar wilayah, serta panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan perbedaan harga besar antara produsen dan konsumen. Akibatnya, pangan tidak selalu tersedia secara merata di semua wilayah dan harga bisa menjadi tidak stabil. Yang ketiga, konsumsi pangan. Masalah konsumsi pangan di Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat, meskipun konsumsi protein sudah mencukupi. Selain itu, kualitas konsumsi pangan juga masih dipengaruhi oleh daya beli, tingkat pendidikan, dan kebiasaan makan masyarakat. Masih banyak kelompok penduduk yang konsumsi pangannya belum mencapai standar kecukupan gizi, serta rawan kekurangan dan gizi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan ketahanan pangan. Ada beberapa poin-poin yaitu dalam tantangan ketahanan pangan. Yang 1, perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian cuaca, peningkatan suhu, serta frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Hal ini mengganggu siklus tanam dan panen, menurunkan hasil pertanian, dan membuat produksi pangan menjadi tidak stabil. Yang kedua, alih fungsi lahan.
Alih fungsi lahan terjadi ketika lahan pertanian diubah menjadi perumahan, industri, dan infrastruktur lain. Akibatnya, luas lahan produktif berkurang sehingga produksi pangan menurun dan pasokan pangan nasional terancam. Yang ketiga, ketergantungan impor. Ketergantungan impor pangan terjadi karena produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global serta dapat menurunkan daya saing dan pendapatan petani lokal. Yang keempat, produktivitas petani rendah. Produktivitas petani masih rendah akibat keterbatasan akses pada teknologi, modal, dan pelatihan. Selain itu, fluktuasi harga hasil pertanian dan kebijakan yang kurang mendukung juga memperburuk kondisi petani sehingga hasil produksi tidak optimal. Yang terakhir, yang kelima, pola konsumsi tidak seimbang. Pola konsumsi masyarakat yang masih terfokus pada satu jenis pangan pokok seperti beras menyebabkan kurangnya diversifikasi pangan lokal. Selain itu, konsumsi pangan olahan tinggi gula, lemak, dan rendah serat meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Dampak perdagangan dan globalisasi terhadap sektor pertanian. Dampak perdagangan terhadap sektor pertanian. Yang pertama, dampak positif. Akses ke pasar ekspor, petani dapat menjual produknya ke pasar internasional, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, peningkatan investasi. Perdagangan yang terbuka dapat menarik investor asing atau lokal untuk berinvestasi di sektor pertanian. Yang ketiga, adopsi teknik dan inovasi. Untuk memenuhi standar pedagang global, petani mulai menggunakan teknologi pertanian modern. Yang keempat, diversifikasi produk. Permintaan pasar yang beragam mendorong petani mengembangkan berbagai komoditas pertanian, tidak hanya padi dan jagung. Dampak negatif perdagangan terhadap sektor pertanian. Yang pertama, persaingan dengan produk impor. Produk pertanian impor sering lebih murah dan berkualitas sehingga petani lokal kalah bersaing. Yang kedua, ketergantungan pada pasar eksternal. Jika harga global turun atau terjadi konflik dagang, pedagang petani bisa terganggu. Yang ketiga, eksploitasi petani kecil. Petani kecil cenderung tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan karena rantai distribusi dikuasai tengkulak atau perusahaan besar. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Tekanan produksi tinggi demi ekspor dapat mendorong eksploitasi lahan dan penggunaan bahan kimia berlebihan. Dampak globalisasi terhadap sektor pertanian. Dampak positif yang pertama, transfer teknologi. Globalisasi mempercepat masuknya teknologi pertanian modern seperti irigasi, tetes, drone pemantau lahan, dan pupuk organik terbaru. Yang kedua, akses informasi. Petani bisa mengakses informasi harga pasar, cuaca, dan tren pertanian global secara cepat melalui internet dan media sosial. Yang ketiga, peluang pasar lebih luas. Produk petani lokal bisa dijual ke luar negeri melalui ekspor atau platform digital. Yang keempat, peningkatan kualitas produksi. Untuk bersaing secara global, petani terdorong meningkatkan standar kualitas dan keamanan produk, misalnya dengan sertifikat organik. Dampak negatifnya, yang pertama, persaingan yang ketat. Produk lokal harus bersaing dengan produk impor yang sering lebih murah atau memiliki mutu lebih tinggi. Yang kedua, ketimpangan akses teknologi. Petani kecil atau tradisional sering kesulitan mengadopsi teknologi baru karena keterbatasan modal dan pendidikan. Yang ketiga, ketergantungan pada pasar global. Fluktuasi harga internasional mempengaruhi pendapatan petani. Yang keempat, kultural pertanian tergeser. Budaya bertani tradisional mulai tinggalkan generasi muda yang lebih tertarik bekerja di sektor industri atau kota. Yang kelima, alih fungsi lahan. Global mendorong pembangunan industri atau real estate yang mengorbankan lahan pertanian. Kan sudah dijelaskan bagaimana dampaknya, teori-teorinya. Nah, lalu yang jadi masalahnya kenapa petani itu masih dihantui oleh kemiskinan? Yang padahal kan kita lihat sendiri pertanian itu adalah sektor terpenting, yaitu sektor pangan, sektor terpenting dalam suatu negara. Tetapi kenapa para petani itu masih dihantui oleh kemiskinan? Nah, kemiskinan yang dialami petani di Indonesia merupakan isu struktural yang mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, terutama sektor pertanian dan ketahanan pangan. Meski pertanian menyerap hampir sepertiga tenaga kerja nasional, yaitu 29%-nya menurut BPS tahun 2023,
petani masih kesulitan mendapatkan penghasilan layak akibat rendahnya produktivitas, akses terbatas terhadap teknologi, serta tekanan dari produk impor yang lebih murah. Teori-teori ekonomi seperti produktivitas marginal dan dualisme Lewis membantu menjelaskan mengapa sektor ini tertinggal dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat. Nah, kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi ketahanan pangan nasional. Saat petani yang seharusnya menjadi produsen pangan utama, justru malah kesulitan mencukupi kebutuhannya sendiri. Karena ini sebuah ironi kan. Petani itu kan seorang yang yang memproduksi pangan, malah pangan pokok ya kan, ada yang beras. Tapi justru mereka ini sulit mencukupi kebutuhannya sendiri. Maka stabilitas pangan nasional ikut terancam kalau kayak gitu. Globalisasi dan perdagangan bebas menambah beban karena pasar domestik dibanjiri produk luar negeri. Maka solusinya yaitu pemerintah bisa menetapkan seperti subsidi pertanian, yaitu subsidi pupuk dan perlindungan pasar lokal. Dan akses ke teknologi mutakhir menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperbaiki kondisi ekonomi petani secara berkelanjutan. Jadi pemerintah itu nggak hanya fokus di bidang yang modern seperti produksi industri atau jasa, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan sektor pangan inti, yaitu para petani yang menjadi bisa dikatakan sebagai pahlawan ya. Kurang lebihnya mungkin hanya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi kita adalah sektor pertanian memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai penyedia pangan dan sumber mata pencaharian utama bagi penduduk desa, sektor ini juga berkontribusi dalam menyumbang devisa negara, mendorong industrialisasi, serta menjadi pasar bagi produk non-pertanian. Namun, pertanian Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, ketergantungan pada impor, rendahnya produktivitas petani, serta pola konsumsi pangan yang tidak seimbang. Ketahanan pangan nasional sangat dipengaruhi oleh aspek produksi, kontribusi, dan konsumsi, di mana masalah-masalah struktural seperti akses petani terhadap teknologi, modal, dan pasar turut memperburuk kondisi. Globalisasi dan perdagangan internasional membawa dampak ganda baik peluang maupun ancaman terhadap keberlanjutan pertanian nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi menuju pertanian modern yang lebih produktif dan berkelanjutan, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani, termasuk proteksi harga dan subsidi.